Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya lan salam rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Ikomang Nudina, SPD SD MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pemecutan, DRA Ibu Yamtina, MPD. Baik Bu, saya akan bertanya kepada Ibu. Sebelumnya terima kasih ya Pak Komang atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 27 Pemecutan. Saya amat sangat membantu. Silahkan Bapak. Baik Bu, terima kasih banyak. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kita semua tahu dilema adalah sesuatu yang sangat membingungkan, sesuatu yang sangat berat untuk kita menentukan pilihan. Sedangkan dilema itu menurut Ibu, dilema etika itu dilema yang sangat-sangat berat. Karena mana? Kita harus memilih dua pilihan atau dua jawaban yang sama-sama benar. Itu berpengaruh sekali dengan moral kita, karena memutuskan sesuatu yang keduanya benar. Sedangkan dilema moral itu kita sudah bisa menentukan mana yang benar, mana yang tidak, atau yang salah. Kalau itu tidak masalah buat kita. Nah, itu dari Ibu. Wah, luar biasa ini Bu, jawabannya. Nah, baik, saya akan lanjutkan Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan ini, saya mengambilnya tidak gegabah istilahnya ya. Langsung ini. Nah, tidak. Tetapi yang jelas, dalam mengambil keputusan ini, terlebih dahulu saya melakukan identifikasi. Ya, di mana di situ saya pribadi harus mencari data atau fakta-fakta tentang masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, yang pasti kita selalu sharing dengan teman-teman guru ataupun dengan komite, dengan orang tua murid, yang jelas juga dengan warga sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kita harus berpikir kebijakan yang saya ambil itu harus untuk keperluan siswa. Tidak mungkin kita ngambil keputusan yang tidak diutamakan siswa, ya. Yang utama untuk keperluan siswa. Wah, luar biasa sekali jawabannya Ibu ini. Terima kasih. Dan dalam mengambil atau menjalankan keputusan di sekolahnya Ibu sendiri. Nah, saya ingin tahu nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolahnya Ibu? Ya, terima kasih. Yang jelas saya mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk kepentingan pribadi Ibu. Yang penting yang jelas untuk siswa. Nah, langkah yang pertama saya ambil yaitu mengumpulkan data atau fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian yang ketiga, yang jelas saya pribadi harus menganalisis mana yang benar dan mana yang salah. Nah, langkah selanjutnya saya selalu sharing dengan warga sekolah, terutama dengan guru, komite, juga kepada orang tua murid. Ya. Nah, selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengambil keputusan.
Ya, keputusan mana yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapin. Dan langkah yang terakhir yaitu ibu selalu melakukan refleksi. Ya, itu aja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ya, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu saya mengambil berdasarkan yang jelas itu pertama yang sudah saya sampaikan untuk keperluan peserta didik, ya itu yang utama. Yang kedua yang jelas harus ibu mengidentifikasi permasalahan, dan yang selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sangat berat, itu harus bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Nah, tadi kan Ibu mengatakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini terkait dengan itu, pastilah saya ingin bertanya selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi kan Ibu sudah mengatakan harus penuh tanggung jawab. Pasti di dalam tanggung jawab itu pasti ada tantangan, Bu ya. Iya, betul. Seperti itu. Ya, apa tantangannya kira-kira? Ya, terima kasih. Memang dalam hal seperti ini dilema etika, waduh, betul-betul banyak sekali tantangan. Tantangannya itu tidak hanya di fisik, tapi yang jelas moral. Ya, karena yang pertama itu timbul rasa tidak enak. Karena apa? Keduanya kan sama-sama benar. Iya. Kalau ibu ngambil yang ini dengan yang satunya tidak enak, itu yang pertama yang sangat berat sekali. Karena keduanya betul-betul semuanya benar, tetapi ibu harus memilih satu. Ya. Tapi berdasarkan identifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa ibu pilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas ada pro dan kontra. Karena apa? Karena keduanya sama-sama betul, ya, keduanya sama-sama benar. Kok yang satu ibu ambil, yang satu enggak? Pasti itu ada pro dan kontra. Tapi memang seperti itu yang harus ibu lakukan. Kemudian yang ketiga, itu memang ada kebingungan pada diri ibu. Yang jelas bingung karena memilih keduanya benar. Ini. Nah, itu harus betul-betul selektif yang harus ibu lakukan, ya. Wah, luar biasa sekali saya mendengar jawaban dari Ibu nih. Terima kasih. Semoga ilmu-ilmu atau pendapatnya Ibu menambah pengetahuan saya di sini ya. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, Ibu tidak ada jadwal khusus. Karena namanya masalah, itu kan tidak bisa dijadwalkan. Masa ibu buat jadwal ini masalah tanggal ini tapi belum terjadi, kan nggak mungkin. Ya, jadinya ibu tidak ada jadwal khusus. Kalau permasalahan yang bisa diatasi, misalkan permasalahan kecil yang bisa diatasi, kok saat itu ada solusinya, ada bukti atau data yang bisa ibu selesaikan saat itu. Tetapi yang jelas dalam menyelesaikan, ibu juga tidak harus sepihak. Tapi harus ibu mengidentifikasikan dulu. Ya, yang jelas itu untuk kepentingan siswa, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kemudian data, fakta itu ada. Ya. Kemudian di samping itu, ibu juga harus menguji benar dan salahnya. Tuh. Dan kemudian yang selanjutnya, jika masalah itu memang betul-betul susah atau sulit, ya,
kita harus mempertimbangkan 3 unsur lagi dalam pemecahan masalah itu. Ya, yang pertama yang jelas ibu yang ibu lakukan 3 unsur itu yang jelas satu berpihak kepada siswa. Ya, karena ini untuk kepentingan siswa. Kemudian yang kedua berdasarkan kebijakan universal yang sudah ibu dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang berat sekali itu memberi menentukan mana yang benar atau karena keduanya sama-sama benar. Ini sulitnya itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keputusan yang saya lakukan, saya harus menerima konsekuensi apa yang akan terjadi. Ini saya harus siap menerima. Ya, karena tadi awal sudah saya sampaikan, karena keduanya sama-sama benar. Jadinya apapun yang terjadi, saya siap menerima konsekuensinya dan saya harus bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah ibu sampaikan itu, yang sudah ibu putuskan. Iya. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, terima kasih. Yang jelas faktor-faktor yang mempermudah atau membantu itu ada. Ya. Karena kalau ada permasalahan pasti ada solusi. Ada, kita makhluk sosial, nggak bisa kita sendiri, pasti minta bantuan orang lain, iya kan? Yang jelas, yang pertama kita mindsetnya berpikir dulu, oh ini untuk kepentingan siswa. Nah, jadinya yang saya lakukan, ibu harus membuat kebijakan universal, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Maaf. Nah, yang selanjutnya, ibu tidak bisa lepas dari rekan guru atau teman-teman guru, juga komite, orang tua murid, warga sekolah lainnya. Jangan salah loh Pak, seperti cleaning service atau satpam itu juga berpengaruh juga. Iya, karena permasalahan yang kita nggak tahu, mungkin saat ada masalah beliau saat itu ada. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, ibu selalu mengadakan diskusi ataupun sharing kepada teman-teman. Ini yang sangat utama sekali. Karena kita kalau mengambil kebijakan, mengambil keputusan, tidak bisa ibu sendirian. Seperti yang tadi udah ibu sampaikan, kita makhluk sosial. Jadinya di situ kita sharing dulu, ibu sharing dengan teman-teman guru dan warga sekolah. Nah, di situ kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik. Memang keduanya baik semua, tapi kita tentunya kan mengambil yang terbaik itu. Dari masih ada lagi Pak? Masih boleh. Oh ya, terima kasih. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kalau pengalaman, banyak sekali. Mohon berbagi dong Bu. Iya, siap. Banyak sekali. Biar menurunkan ilmunya ini. Aduh, sama-sama. Ya. Kalau dari pengalaman yang Ibu ambil, banyak sekali yang Ibu dapatkan dari dilema etika ini. Ya, kan Pak tahu itu keduanya sama-sama benar. Iya. Jadinya yang pertama yang Ibu dapatkan itu yang jelas Ibu jadi tambah dewasa, tambah pengalaman dengan permasalahan itu membuat kita jadi berpikirnya itu lebih lebih dewasa. Ya, walaupun Ibu sudah tua loh ya. Iya. Yang jelas dari situ positifnya Ibu semakin terlatih dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan yang jelas Ibu semakin lebih fokus. Iya, karena itu hal yang sangat penting sekali. Ya, di samping itu Ibu lebih tepat sasaran
Mungkin kalau dulu sebelum ada permasalahan kayak gini, biasa aja. Tapi setelah ada seperti ini, mana sih yang lebih diutamakan? Sasaran yang untuk ini sesuai dengan pendidikan yang mana? Nah, seperti itu. Dan yang jelas dengan permasalahan yang sama-sama keduanya benar ini, ibu yang jelas yang tadi sudah saya sampaikan ini ya, yang jelas yang utama itu berpihak kepada murid, itu pihak pada murid. Yang kedua yang jelas warga sekolah itu ya. Kemudian berdasarkan tahu nilai-nilai kebijakan yang universal itu yang mana sih yang diutamakan, mana sih yang dikesampingkan. Nah, ini kita harus betul-betul berpikir, bisa memilah mana yang utama, mana yang mendukung, mana mungkin yang belakangan. Nah, itu yang jelas ibu juga lebih bertanggung jawab. Ya, ini yang sangat susah sekali itu. Ya, bertanggung jawab dan konsekuensi dengan apa yang akan terjadi. Harus betul-betul siap mental itu. Ya, rasanya itu aja. Ya, luar biasa sekali Bu. Terima Pengalamannya. kasih. Ya, semoga saya mendapatkan inspirasi dari sebuah pengalamannya Ibu. Nah, baik, demikian hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pemajutan, yaitu daerah Yamtina MPD. Nah, bersama saya Ikomang Nurdina SPD SD MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Ya, semoga sukses selalu, Ya, terima lancar. kasih, Bu. Iya. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan Panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Nurdina, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Iketut Budiarso yang bertugas di SD Negeri 9 Padang Sambian. Beliaunya adalah kepala sekolah. Selain itu, beliau juga sebagai guru berprestasi, Pak ya. Kemudian Bapak juga dulu guru penggerak angkatan 1 ya. Baik Bapak, mohon izin saya akan mewawancarai Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dilema etika dan dibujukan moral itu adalah dua hal yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan, tetapi di dalamnya ada sebuah pertentangan budget kadang-kadang. Nah, cara yang saya lakukan dalam mengidentifikasinya itu adalah dengan menerapkan nilai-nilai dasar dalam kasus tersebut. Seperti kita harus memperhatikan keadilan, kebenaran, kemudian kesetiaan maupun kebebasan dan nilai-nilai empati. Nah, nilai-nilai dasar ini dulu dijadikan sebuah fondasi awal di dalam kita mengidentifikasi suatu etika tersebut maupun ada dilema moral. Kemudian yang coba saya selalu lakukan itu adalah dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mencari faktor-faktor penyebabnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya mencoba menguraikan, mencari solusi-solusi alternatif dan dampak daripada solusi tersebut, sehingga kita komitmen dan konsekuensi terhadap pengambilan keputusan baik dilema etika maupun dilema moral tersebut.
Gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya pemahamannya Bapak tentang mengidentifikasi kasus-kasus berupa dilema etika atau rujukan moral. Nah, kemudian Bapak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di satuan pendidikan tempat saya bertugas, apalagi ada dilema etika maupun moral yang sama-sama benar, itu biasanya saya mengawali dulu melakukan refleksi diri. Di dalam pengambilan keputusan itu saya selalu berhati-hati dan dengan melakukan pertama adalah memastikan mengidentifikasi masalah tersebut. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Seperti yang saya bilang di awal, faktor internal atau faktor eksternal. Selanjutnya saya mencoba mencari informasi berdasarkan fakta dan data yang ada. Karena fakta dan data ini sangat saya perlukan dalam menentukan pengambilan keputusan agar sesuai dengan nilai-nilai integritas maupun tanggung jawab. Tentu di sana saya sudah memikirkan apa konsekuensi yang akan ditimbulkan. Nah, secara bertahap maupun berkala saya selalu melakukan refleksi dan evaluasi agar dalam pengambilan keputusan ini dapat pastikan berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Hebat Bapak ini dalam pengambilan keputusan ya, luar biasa. Saya lanjutkan lagi Pak. Yang ketiga, mungkin Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SD Negeri 9 Padat Samia? Nah, dalam mengambil satu keputusan tentu kita melalui beberapa tahapannya. Seperti yang saya bilang tadi, pertama saya biasanya mengidentifikasi apa permasalahan yang ada. Yang kedua, mengumpulkan informasi secara lengkap berdasarkan data dan fakta yang ada. Karena hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, melibatkan pihak-pihak mana yang akan saya ajak untuk mengambil keputusan tersebut. Stakeholder siapa yang akan dilibatkan atau perlu ahli tidak di bidang membicarakan masalah tersebut. Yang keempat, merumuskan solusi-solusi alternatif. Jadi opsi pilihan solusi alternatif itu harus kita siapkan opsi A, B, atau C. Nah, selanjutnya baru kita menentukan pilihan dan konsekuensi. Tahap berikutnya adalah selalu saya akhiri dengan melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, ini penting sekali untuk mengukur perbaikan di setiap tahap daripada proses pengambilan keputusan tersebut. Intinya, poin penting di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan dan melibatkan pihak-pihak tersebut di dalam pengambilan keputusan. Itu sih, ada beberapa tahapan yang saya suka lakukan. Saya perlu mempelajari langkah-langkahnya Pak Budi ini ya dalam menentukan prosedur ya, pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika itu kita perlu juga memperhatikan keefektifan. Namun yang lebih penting adalah saya biasanya menggunakan kehati-hatian. Dalam arti kita juga perlu mempertimbangkan berbagai hal pada kasus-kasus tersebut, tidak boleh dirasa buru. Nah, hal-hal yang saya perhatikan di sini karena keterburu-buruannya itu juga akan bisa mempengaruhi hasil dari keputusan yang kita lakukan. Sehingga saya memerlukan waktu dalam mengambil keputusan seperti langkah-langkah yang saya bilang tadi. Apakah itu perlu menenangkan diri, kemudian perlu waktu atau menyusun langkah-langkah kerja yang saya lakukan sebelum keputusan itu diambil. Nah, biasanya bila mana keputusan itu bisa diberikan waktu untuk menyampaikan, saya biasanya memerlukan waktu untuk mengambil keputusan itu karena hasil daripada konsekuensi daripada pengambilan keputusan itu harus saya dapat.
pertanggungjawaban ada. Baik Bapak, saya sudah menangkap ya pendapatnya Bapak. Saya langkah selanjutnya, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah misalnya Bapak kan ada kasus-kasus dilema etika, pastilah Bapak memiliki sebuah tantangan ini. Nah ini yang paling menarik Pak. Ya, saya pikir mendengarnya apa sih tantangannya Bapak ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin di sekolah SD Negeri 9 Padang Sambian ini. Benar, dalam setiap pengambilan keputusan kita sebagai pemimpin memang diharapkan peran dua itu. Ya. Yang paling menjadi tantangan bila mana keputusan itu adalah adanya konflik kepentingan, terutama kepentingan internal atau personalnya atau institusionalnya. Artinya mana kepentingan pribadi, mana kepentingan lembaga. Nah, disinilah menjadi tantangan kita di dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, sehingga perlu kita memiliki pemikiran kritis di dalam pemecahan masalah tadi. Waktu yang kita perlukan adalah mengumpulkan data dan informasi dan menganalisa betul-betul apa dampak dan konsekuensi daripada pengambilan keputusan tersebut. Sehingga yang bisa saya pentingkan di sini adalah dalam mengatasi tantangan etika tersebut, kemampuan komunikasi dan melibatkan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait itu sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi dua hal tadi, komunikasi dan kolaborasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu Pak. Komunikasi bersama Dewan Guru, yang berkolaborasi juga ya, berbagai pihak ya. Ya, kita ajak dalam mengambil keputusan tersebut. Iya, iya. Ini menarik sekali buat saya ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya saya menyesuaikan dengan permasalahan atau kasus yang ada. Artinya itu sifatnya situasional. Jika masalah itu memerlukan penanganan urgent, langsung saat itu saya biasanya menggunakan pertimbangan kebijakan. Sehingga saat itu apapun itu yang harus diambil ya harus dilakukan dalam prosedur. Namun bila mana keputusan itu bisa diberikan dalam waktu tempo tertentu, makanya saya menyusun biasanya prosedur atau langkah-langkah pengambilan keputusan seperti saya sampaikan di awal. Nah, hal ini penting sekali dilakukan mengingat kemampuan kita dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada. Sehingga mana yang sifatnya urgent, mana yang bisa memang kita bisa selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi penting sekali kita harus memiliki pemahaman kritis dalam memahami satu permasalahan. Saya semakin menarik ya, mau melakukan wawancara ini ya. Ya siapa tahu saya dari pemaparan Pak Budi ini ya jadinya saya mendapatkan informasi, berbagi pengalaman kepada saya, nah sehingga saya dapat mengetahui pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak jalani selama ini. Nah kemudian Bapak tinggal lagi ada dua pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, menurut pendapat saya peranan seseorang atau pihak terkait itu sangat penting di dalam pengambilan keputusan karena kita memerlukan pertimbangan informasi, fakta dan data yang akurat di dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bisa menjadi analisa kita di dalam mengambil solusi alternatif sehingga peranan seseorang itu sangat saya
penting di dalam mengumpulkan data maupun mengidentifikasi. Terlebih daripada itu, langkah-langkah kerja dalam upaya menentukan faktor penyebab dan merumuskan solusi alternatif itu juga sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Sehingga yang menjadi hal perlu saya yakini di dalam pengambilan keputusan itu adalah saya komitmen terhadap keputusan yang sudah diambil dan penuh kesadaran menerima konsekuensi daripada keputusan itu. Kemudian yang tadi mungkin siapa saja yang mungkin yang Bapak ajak seseorang atau yang akan membantu Bapak, mungkin dari guru, mungkin dari apa saja, dari Kalau orangnya itu tergantung kasus. Bila itu kasusnya itu berkaitan dengan murid, ya, tentu itu adalah melibatkan murid itu sendiri, mungkin rekan sejawatnya, guru kelas atau guru bidang yang menangani, orang tua, maupun bila perlu kita memerlukan ahli psikolog dalam pendekatan. Nah, kalau seandainya itu berkaitan dengan guru, tentu antar guru kah atau melibatkan stakeholder seperti pengawas maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasus yang dilibatkan. berarti sesuai rule-nya Pak ya, ya sesuai rule-nya. Jadinya kalau misalnya itu berkaitan dengan murid, mungkin ke guru. Ya, kalau misalnya mungkin jenjang yang lebih tinggi, mungkin serta sama pengawas. Ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Pelajaran yang bisa saya petik di dalam proses pengambilan keputusan itu, sebagai seorang pemimpin, kita mesti mengedepankan nilai-nilai dasar seperti tadi, keadilan, kejujuran, integritas tadi. Itu dulu nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kita di dalam pengambilan suatu keputusan. Yang berikutnya, saya belajar bagaimana mengidentifikasi satu masalah, kemudian mencari faktor penyebabnya, merumuskan solusi, mengumpulkan data, fakta dan informasi yang lengkap, kemudian melibatkan pihak-pihak mana yang akan dilibatkan di dalam suatu pengambilan keputusan. Sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan sudah diketahui dengan penuh kesadaran konsekuensinya bagaimana. Dalam setiap pengambilan keputusan saya selalu membudayakan yang namanya evaluasi dan refleksi. Nah, semua keputusan itu di dalam suatu organisasi akan lebih baik bila mana saya budayakan dengan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, artinya koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keputusan itu dipastikan dapat dijalankan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Wah, luar biasa sekali. Saya senang sekali berbincang-bincang di sini sama Bapak. Jadinya dalam Bapak pengambilan keputusan ini, Bapak pasti berlandaskan bukti fakta atau yang real ya. Dan selanjutnya Bapak berkolaborasi dan berkomunikasi ya. Mungkin dengan guru atau mungkin dengan pengawas ya, itu saya dapat petik. Kemudian terakhir Bapak mengadakan evaluasi ya. Dan yang paling menarik ini Bapak bisa merefleksi ya, mengadakan refleksi. Nah itu ya, itu saja dari pertanyaan dari Tiang Bapak ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ini karena Bapak sudah meluangkan waktu buat saya dan mengganggu aktivitas Bapak di sini ya sebagai kepala sekolah. Ya, baik. Sekian dari wawancara kami ya, sebagai kepemimpinan beliau di SD Negeri 9 Padang Sambian, yaitu bersama Bapak Iketut Budiarse. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ya dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam rahayu, serta salam harmoni. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam rahayu, dan salam sejahtera. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 Pemecutan, yaitu Ida Ayu Ade Mei Yanti Siswari. Selamat pagi, Bu. Ya. Baik, Bu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu dan bagaimana sebagai Ibu kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Mohon izin, Bu, ya. Iya. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu dilema itu kan suatu hal yang membingungkan ya. Di sini saya cara mengidentifikasinya yaitu kasus dilema etika itu di mana situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Terus yang keduanya tentu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan kalau rujukan moral, situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Luar biasa sekali pemahaman Ibu ini, ya. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, di sini tentunya kan tidak langsung yang mengambil keputusan. Iya. Pasti keputusan itu terlebih dahulu yang mengadakan atau melakukan identifikasi, yaitu dengan mengumpulkan data ataupun fakta-fakta dan juga mencari berbagai berbagai sumber informasi. Karena setiap keputusan yang saya ambil berdasarkan nilai kebajikan universal. Nah, tentunya yang berpihak pada murid dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang saya ambil tersebut. Wah, luar biasa sekali Ibu nih, ya. Pengambilan keputusannya di sekolahnya Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan yaitu sudah tentu yang pertama itu pasti mengumpulkan data ataupun fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Nah, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Kemudian menganalisis mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian baru membuat keputusan. Nah, setelah saya membuat keputusan, baru saya melakukan refleksi. Berarti langkah akhirnya Ibu mengadakan refleksi, ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, kemudian saya ingin tahu, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini yaitu bahwa dalam mengambil keputusan itu walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip ataupun nilai-nilai tertentu, yaitu tetap semua itu akan memiliki konsekuensinya. Nah, yang mengikutinya seperti keputusan yang saya ambil tentunya didasarkan atas rasa penuh tanggung jawab, kemudian sudah tentu mengandung nilai-nilai kebajikan universal serta berpihak pada murid. Itulah yang saya lakukan.
Berarti yang pengambilan keputusan ini berpihak pada murid ya. Ya, Baik. Nah, menganut nilai universal. oh ya. Baik. Selanjutnya dia bertanya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan, nah di dalam sebuah keputusan itu kan merupakan terdapat tantangan Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadinya dalam suatu pengambilan keputusan di sini pastilah terdapat tantangan. Iya. Nah, di sini saya bertanya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Gini. Nah, kita kan tahu bahwa setiap keputusan itu Ya. dari suatu kasus pasti ada hasilnya. Ya. Namun dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu seperti tadi dikatakan pasti ada tantangannya ya memang. Ya. Pasti semua permasalahan, semua keputusan pasti ada tantangannya. Namun tantangan yang saya hadapi pada waktu kasus tersebut itu pasti perasaan tidak enak karena tidak enak itu yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Kemudian menimbulkan di sini pasti menimbulkan pro dan kontra, kan seperti itu sudah pasti menimbulkan pro dan kontra. Nah kemudian bingung juga ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang diantara nilai kebajikan universal dan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran. Kita kan bingung juga, Ya. namun kita harus memilih di antara itu. Ya. Bagus sekali Bu ya. Nah, baik, yang selanjutnya ini, nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Kalau di sini sih saya kalau jadwal pasti itu jadwal tersusun tidak ada. Saya tidak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaiannya. Namun saya harus memiliki prosedur karena prosedur dalam penyelesaian permasalahan itu dengan diawali dengan mungkin mengumpulkan data ataupun fakta-fakta yang relevan dengan situasinya. Kemudian setelah itu mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan ataupun saya sharing ataupun diskusi dengan guru. Jadi itu yang saya lakukan. Nah kemudian melakukan uji benar salah. Setelah itu mempertimbangkan yaitu 3 prinsip dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu dalam mengambil keputusan dilakukan dengan kesadaran dan dengan kesadaran penuh dengan konsekuensi yang ada. Jadi karena kita mengambil keputusan itu kita harus memikirkan apa konsekuensi dari keputusan tersebut dan kita juga harus siap dengan konsekuensi apapun. Ya. Ini pertanyaan lagi nih Bu. Ya. Ya. Lagi 2. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Mungkin ya faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan. Ya. Itu adalah mungkin yang satu kita harus berpihak pada mutu. Ya. Jadi kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita dapat pertanggungjawabkan. Nah, kemudian selain itu tentunya dengan rekan sejawat. Kemudian kita juga di sini harus melibatkan komite ataupun orang tua siswa dalam mengambil suatu
kemudian faktor-faktor itu salah satunya kita jadi melibatkan komite dan orang tua siswa. Kemudian kita harus juga diskusi, karena diskusi itu juga merupakan salah satu faktor yang membantu dalam mengambil keputusan. Dengan adanya berdiskusi, jadi kita bisa membayangkan, oh kalau saya menuntut seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi kita juga diskusi itu juga merupakan salah satu faktor dalam mengambil keputusan. Wah, baik sekali nih Bu ya, kontrol-kontrolnya dalam Ibu mengambil keputusan. Ya, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ya. Dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sudah tentu banyak ya Ya. pengalaman yang bisa dipetik, karena permasalahan itu kan cukup penting juga ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, pelajaran saat mengambil suatu keputusan juga dalam mengambil suatu perubahan, yang utama adalah melakukan hal yang terbaik serta berdampak positif pada peserta didik. Karena menurut saya itu kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Jadi semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih ataupun kita fokus pada suatu permasalahan dan bisa sesuai dengan tepat sasaran. Seperti itu. Sesulit apapun keputusan yang saya harus ambil, itu permasalahannya yang sama-sama benar. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita itu pada 3 unsur, yaitu yang pertama sudah tentu berpihak pada murid. Yang kedua sudah tentu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu harus kita berdasarkan nilai kebajikan universal, karena itu membentuk suatu moral. Jadi kita harus menerapkan kebajikan tersebut. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi keputusan yang diambil. Jadi kita bertanggung jawabkan. Makanya sebelum keputusan kita kan harus berpikir matang-matang. Jadi keputusan apa yang harus saya ambil? Jika saya mengambil keputusan ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi kita sudah siap dengan semua konsekuensi. Baik Bu, terima kasih. Hasil wawancara ini sudah sangat luar biasa. Demikianlah hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 Pembacutan dengan Ibu Ida Ayu Kade Mei Yanti Siswarini, bersama saya Iko Mahnudina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu dan Namo Buddhaya.